Hai gengs, back with Medinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain genre reading. Temanya adalah temanya adalah kamu menarik di hatinya. Menarik karena apa ya? Kita cari tahu aja ya. Oke, ini genre reading bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini. Kita mau cek energi seseorang. Aku bakal kasih waktu kalian ngebayangin seseorang yang kita mau cek energinya. Silakan. Udah, kita langsung mulai. Kamu menarik di hatinya. Kenapa ya? Kamu menarik di hatinya. Dia tertarik pengen komunikasi sama kamu. Pengen ngobrol. Mungkin kondisi dia tuh lagi sedih atau lagi galau, tapi jangan bilang oh mentang-mentang lagi sedih lagi galau jadi dia kayak butuh seseorang, terus butuh teman atau butuh apa terus dia cari kamu gitu ya. Enggak, jangan kayak gitu juga ya, nggak boleh seuzon. Dia tertarik, kamu menarik di hatinya. Kamu kayaknya enak diajak ngobrol, diajak bicara, dan memang seseorang yang memang dia pengen aja gitu ngobrol, komunikasi sama kamu. Ya kalau memang dia sedih atau kondisi dia lagi nggak baik-baik aja, yaitu keadaan dia yang lain lah. Tapi yang bikin kamu menarik tuh emang dia kayak pengen ngobrol aja, pengen ngobrol atau komunikasi, atau pengen ada komunikasi dan obrolan aja, sesimpel itu sebenarnya. Kamu menarik, orangnya menyenangkan, seru, fun, ya. Memang terlihat seseorang yang lovable gitu ya, yang gampang buat dekat. Gampang buat dekat itu bukan berarti kamu murahan atau gampangan, nggak kayak gitu. Lebih ke memang sosok atau karakternya itu asik aja gitu ya. Kok pernah nggak sih ngeliat orang tuh yang kayak asik gitu ya? Dan kayak memang dia pengen deket aja sama kamu. Pengen deketnya tuh bukan yang cuma pengen kenal aja, lebih ke ada physical attraction, bisa bersentuhan. Bersentuhan gimana tuh Kak Dinda maksudnya? Ya maksudnya bisa deket lah gitu ya, ada skinship tuh ya maksudnya deket gitu. Kalau kita kenal gitu kan, atau kenal doang itu kan bisa lewat chat, teleponan atau by phone. Kalau skinship tuh lebih ke yang memang dia pengen samping-sampingan, pengen ketemu face to face atau ngobrol langsung sama kamu, meet up gitu ya. Nah mungkin ya memang dia pengen ketemu juga kayaknya deh sama kamu. Jadi ibaratnya tuh kayak pengen kayak ada coffee time atau coffee break gitu ya, pengen ada pertemuan aja gitu ya. Mungkin ada harapan-harapan ya kayaknya. Ada sebuah harapan, nggak tahu dia pengennya apa. Kamu menarik. Apa ya? Kayak ada sesuatu di dalam diri kamu tuh yang bikin dia ketarik. Mungkin kamu punya magnet ya. Dan sebenarnya banyak dari mereka tuh yang hubungannya baru selesai. Jadi dia kayak lagi open, mungkin membuka peluang, open new relationship gitu ya, atau lagi buka hati aja. Jadi emang ya dia tertarik lah gitu ya buat membuka hati mungkin ke kamu ya. Kamu menarik di hatinya. Memang sebenarnya hatinya dia aja gitu yang sudah tertarik. Hati dia tuh kayak udah kepincut atau kamu tuh udah mencuri hatinya. Kamu positif orangnya. Energinya positif, memang orangnya positif. Seseorang yang memang hidupnya itu bisa dibilang seseorang yang penuh pengharapan, bukan orang-orang yang negatif, putus asa gitu ya. Ada sisi kamu tuh yang kreatif. Kalau dia tipe orangnya, misalnya dia tipe orangnya introvert atau tertutup, atau dia memang mungkin dia keadaannya lagi menutup diri atau susah move on. Nah pas dia
kenal kamu, dia tuh ada keinginan buat membuka hati, jadi kamu yang membuka hatinya gitu. Sebelumnya mungkin ada beberapa orang yang mencoba membuka hatinya tapi tidak dia buka-buka gitu. Tidak dia buka-buka. Iya, jadi mungkin nih orang mati rasa, atau nih orang pernah patah hati atau susah move on, tapi pas kamu hadir kayak wah, dia langsung ingin membuka hatinya ya. Apa ya, mungkin kamu membawa pencerahan atau dia merasa tercerahkan ya. Mungkin energi kamu tuh kayak hangat, jadi bukan tipe orang yang sombong, jadi dia pengen tahu, pengen kenal sama kamu. Apa ya, kamu orangnya kayaknya pintar, cerdas atau cerdik. Memang kamu baik hati, jadi hatinya tuh ini apa ya, baik hati orangnya. Energinya tuh positif, terpancarkan positifnya. Orangnya kamu tuh agak misterius dan tertutup. Jadi mungkin ya dia tipe orang yang semakin dia melihat seseorang yang tertutup, dia malah semakin kepo gitu ya. Semakin sulit, semakin susah, semakin penasaran mungkin ya. Dia tipe yang kayak gitu. Kamu pendiam, gak banyak bicara. Jadi dia mungkin makin pengen tahu tentang kamu. Jadi kayak dia makin tertarik sama kamu karena kamu tertutup itu. Dan kamu menarik, kayaknya dia udah merasa terikat gitu ya. Yang tadi mungkin hatinya sudah dicuri sama kamu ya, tapi dia ngerasa ada sebuah ikatan aja sih. Tapi kamu baik orangnya nih, baik. Aku nggak tahu yang dia lihat baik tuh apa dari tadi, baik dari tadi ya, dari tadi kayak baiknya tuh lebih kayak angel, mungkin suka bantu, suka menolong, suka memberi sesuatu atau suka apa. Pokoknya baiklah kamu ya, energinya tuh putih gitu, bukan hitam. Bukan energi negatif. Kamu orangnya berkembang, banyak perubahan, bertumbuh, atau mungkin dia melihat kamu seseorang yang sudah berubah lebih baik gitu mungkin ya. Kamu menarik, memang orangnya menyenangkan sih, seru. Diajak main tuh kayak seru gitu loh, diajak ngobrol kayak seru. Ini aku bingung ya, kartunya yang keluar tuh mirip-mirip, jadi aku takut banget pas aku ngomong, kok kayak yang tadi sih yang diomongin, kok kayak diulang-ulang gitu. Ini walaupun decknya beda tapi artinya mirip-mirip guys. Kamu kayak ini, kadang seseorang yang enak dideketin, enak di approach gitu. Jadi kan ada orang yang kalau di approach tuh kelihatan kayak dia mah sombong banget, dia nggak bakalan open, dia nggak bakalan welcome. Kalau kamu sebaliknya, orangnya welcome, hangat. Jadi orang mau mendekat tuh kayak open aja, asik aja gitu, nggak yang suuzon. Kamu menarik, memang orangnya tuh tenang kelihatannya, dewasa, tenang, pembawaannya tenang. Bukan tipe-tipe player atau tipe-tipe negatif dan toxic mungkin. Kamu menarik, memang hidup kamu terlihat menarik gitu. Jadi kayak kalau orang hidupnya menarik, orang lain tuh kayak jadi pengen deket, kayak pengen join the club gitu ya. Kayak jadi pengen masuk ke dunia kamu karena dunia kamu menarik, seru. Coba bayangin kalau orang yang dunianya tuh sedih terus, postingannya sedih, siapa yang mau deket, siapa yang mau kenal gitu kan. Kamu dilihat seseorang yang sebenarnya ya kayak suka sendirian, menyendiri. Ada yang orang anggap kamu tuh kayak single, jadi mereka pengen deket sama kamu. Nggak tahu mereka mikirnya kamu single atau dikiranya single, jadi kayak nggak ada pasangan. Nggak apa-apa dong kalau deketin, ada yang mikirnya gitu ya. Kamu menarik, mungkin banyak yang suka sama kamu, jadi dia merasa tertantang juga kalau bisa deket atau memiliki kamu. Orangnya tipe-tipe orang yang asik diajak ngobrol nih, komunikatif kayaknya orangnya. Atau ada yang
karena kamu pintar berbicara. Jadi mereka nyambung lah atau klik lah sama kamu. Kamu menarik karena sebenarnya pikiran kalian tuh banyak yang out of the box. Terus pintar, pandai. Kalau lagi cerita tuh kelihatan banget pintarnya, kayak berwawasan luas. Kayak diam-diam tuh pintar gitu ya. Misalnya pendiam gak banyak ngomong, tapi diam-diam pintar, diam-diam tuh cerdas. Tuh ada kartunya lagi kan, komunikatif memang orangnya. Kalian terlihat kamu tuh family man, family woman, kayak kamu sayang, perhatian sama keluarga kamu. Orangnya menyenangkan sih, tipe-tipe pasangan ideal. Tipe-tipe yang memang apa sih, kayak gampang cocok sama orang lain. Tipe yang memang pantas dijadikan pasangan gitu ya. Tipe-tipe ideal, iya. Ada jiwa pemimpin dan memang tipe-tipe orang yang kayak orang tuh pengen tahu kamu lebih jauh, pengen kenal kamu lebih dekat lagi. Tipe-tipe orang yang memang suka dikepoin gitu. Ada 3. Sorry, aku minum dulu. Kamu orangnya juga misterius sih, tertutup. Ada loh orang-orang tuh yang tertarik sama seseorang yang tertutup. Jadi dia semakin pengen tahu. Kalau orang yang alay, apa aja di share, apa aja di posting, jadi orang udah tahu semuanya, jadi nggak penasaran lagi mungkin ya. Kamu tuh tipe yang masalah berat apapun kamu bisa hadapi. Kamu tetap stabil. Orangnya gak gampang ngejudge. Pusing deh ini kartunya yang keluar mirip-mirip semua, aku jadi bingung. Ya nanti kayak diulang lagi kata-katanya. Kamu fokus sama diri kamu sendiri, kamu fokus sama apa yang kamu lakukan, dan kamu orangnya gak ceroboh, gak gegabah, apa aja diperhitungkan, penuh perhitungan. Orangnya agak cuek. Dan tipe-tipe orang yang kayak ya orang pengen aja gitu memperhatikan kamu, atau pengen aja gitu perhatian sama kamu. Kamu orangnya pemberani, tipe orang yang lebih prioritas ke masa depan. Ada sih dari kalian itu yang pernah mengalami kehilangan ya. Jadi ada orang lain tuh yang kayak pengen mengisi puzzle-puzzle yang kosong dalam hidup kamu. Ibaratnya dia tuh pengen menggantikan sosok masa lalu kamu gitu ibaratnya ya. Aduh, move on belum, udah pengen digantiin aja ya sosoknya ya. Kamu menarik, ada yang sebenarnya komunikasinya sama kamu tuh on off atau nggak baik. Jadi orang ini memang sengaja pengen memperbaiki komunikasi atau pengen ngobrol sama kamu, pengen tahu kamu lah mungkin ya. Dan kamu tuh lebih terang cahayanya daripada yang lain. Misalnya ya, dia deket sama beberapa orang atau dia kenal lah sama beberapa orang lawan jenis mungkin selain kamu, tapi kamu lebih bersinar. Jadi ibaratnya yang menarik perhatiannya dia itu kamu dibandingin yang lain. Ibarat bintang, kamu tuh yang paling terang. Nah makanya dia tuh fokusnya ke kamu ya, ketariknya ke kamu. Kamu menarik, banyak hal-hal happiness yang terjadi dalam hidup kamu. Jadi dia merasa pengen deh ikut bahagia gitu. Kayaknya seru kali ya kalau menghabiskan waktu bersama-sama kamu. Seru kali ya kalau happy-happy sama kamu gitu maksudnya ya. Seru kali ya kalau bisa main-main sama kamu. Karena jiwanya kamu juga playfulness. Emang seseorang yang asik diajak main. Ya, asik diajak ya main-main lah gitu. Asal jangan main yang enggak ya.
Kamu memang kayak sosok seseorang yang butuh seseorang. Seseorang yang butuh seseorang. Gimana tuh? Enggak, jadi orang-orang tuh ngeliatnya kayak kamu memang kayak, nih ada orang ya yang lihat kamu, kayaknya kamu butuh seseorang nih, kayaknya kamu butuh pasangan. Jadi mereka ngeliat kayak kamu kesepian atau sendirian gitu. Ya, padahal mah belum tentu single ya, siapa tahu memang pacarnya di apa sih, disembunyiin gitu kali ya, siapa tahu ya. Dan dia ngerasa kayaknya seru nih main sama kamu, enjoy gitu ya. Kamu tipe-tipe orang yang dilihatnya itu banyak keberuntungan dalam hidup dan sudah stabil, memang stabil finansial, stabil emosional, sudah dewasa ya. Orang-orang yang memang kayak udah tingkat secure, di level secure finansial, secure apa lagi ya, secure karakternya juga ya, bukan karakter yang masih kayak childish gitu loh ya. Seseorang yang memang dalam hidupnya itu berkembang, bertumbuh, orangnya asik, fleksibel, bukan tipe-tipe orang yang kaku, yang apa ya, yang terlalu dominan, yang terlalu ngebosi. Kamu nggak kayak gitu. Ya kamu welcome. Ada seseorang yang ngerasa disambut sama kamu, kayak dia datang, nah kamu menyambut dan kamu welcome gitu loh. Kamu menarik, dia tuh pengen ketemu sama kamu. Ibaratnya kamu tuh seseorang yang layak buat diajak ketemu, seseorang yang memang layak buat diajak ngobrol. Dan mungkin dianya juga lagi membuka hati ya. Nah, kamu menarik, ada seseorang yang pengen dekat, pengen bersama dengan kamu. Ada orang yang lihat kamu tuh perfect, walaupun gak ada manusia yang sempurna ya, tapi ada yang bilang kamu tuh perfect. Cie. Ada yang ngerasa kayak kamu tuh jangan-jangan jodohnya dia ya, duannya dia ya. Baru kenal udah langsung duan aja ya, baru ketemu langsung duan ya. Tapi ada loh ya, ada biasanya tuh cewek-cewek ya, baru ketemu udah mikir jangan-jangan dia jodohnya aku. Nah, dan dia ngerasa cocoknya sama kamu sebenarnya. Mungkin dia udah pernah ketemu beberapa yang lainnya, tapi nggak secocok itu, tapi nggak klik atau nggak nyambung. Nah, sama kamu tuh dia ngerasa cocok. Ada benih-benih cinta sebenarnya di sini ya, bukan cuma tertarik aja, tapi kayak ada benih-benih cinta, ada feeling ya. Dia ngerasa ini aja kayak ke-trigger buat deket, buat kenal lebih jauh sama kamu, kayak pengen tahu gitu loh. Jadi gini, misalnya dia kenal si A sama kamu nih, dia kenal A dan kamu, dia lebih tertarik nih, pengen tahu nama kamu siapa, nama panjang kamu siapa, kamu orang mana, rumahnya di mana. Nah, dia juga kenal nih sama si A, tapi dia nggak pengen tahu tentang si A. Nah, jadi ada beberapa hal yang men-trigger dia buat dekat atau buat kenal kamu lebih jauh, seperti itu ya. Apa ya? Mungkin ya di pandangan dia entah kamu cerdas, pintar, atau berwawasan atau apa. Jadi dia pengen belajar banyak dari kamu. Aku nggak tahu ya belajar banyak apa, pokoknya dia pengen aja gitu ada sesuatu atau pelajaran yang dia ambil dari kamu ya. Mungkin kamu hebat atau kenapa di mata dia, kamu menarik. Sebenarnya orang ini nih ada perasaan kan, ada feeling ke kamu, tapi di saat yang bersamaan sebenarnya dia lagi move on dan healing juga. Jadi ada sebuah transisi sebenarnya, jadi dia lagi letting go masa lalunya mungkin, tapi dia ingin membuka diri ke kamu dan memang ada feeling juga ke kamu ya. Nah benar, dia tuh kayak baru putus atau baru proses move on ya. Jadi hatinya tuh kayak lagi galau, kayak lagi rapuh ya. Atau bisa juga kamu menarik karena mungkin ada juga dari kalian yang baru putus atau baru apa ya,
baru move on. Jadi ibaratnya dia tuh ingin menggantikan sosok masa lalu kamu atau mantan kamu, atau dia tahu nih kamu lagi patah hati, jadi dia pengen kayaknya ada chance deh, ada peluang atau kesempatan untuk lebih dekat atau untuk memiliki kamu. Tuh kan benar, meeting someone new, emang dia ini aja lagi pengen mencari, membuka hati atau open ya. Jadi kayak pengen ajak kamu ngedate, kenal kamu lebih jauh lagi ya, kayak ingin merencanakan untuk bertemu atau ngedate sama kamu. Kamu menarik, kamu orangnya tuh ini apa, dia lihatnya seseorang yang memang merawat diri, cantik, ganteng, atau apa ya ibaratnya ya, emang kamu tuh inilah bisa mencintai dan menghargai diri kamu sendiri. Jadi tipe-tipe orang yang memang menyayangi diri sendiri. Ibaratnya gini, sama diri kamu aja kamu tuh sayang, ya gimana dia nanti gimana kamu ke dia nanti, mungkin jangan-jangan bucin gitu, ngerti kan? Kamu udah sama diri kamu sendiri aja sayang, gimana nanti sama orang lain gitu, pasti bisa sayang juga. Nah dia tuh pengen sosok kayak gitu. Ibaratnya tuh kan gini ya, kita sebelum mencintai orang lain itu harus bisa mencintai diri kita sendiri dulu. Nah kalau ada seseorang yang bisa mencintai dirinya sendiri, itu biasanya dia paham cara mencintai orang lain. Kalau orang nggak paham cara mencintai dirinya sendiri, gimana dia mau mencintai orang lain? Nah itu nanti biasanya dalam hubungan toksik. Dia nggak cinta sama dirinya dia sendiri, dia nggak paham cara mencintai orang lain, jadinya nanti toksik, posesif, overprotective, ya kan? Itu kan bukan cinta sebenarnya. Obsesi itu di frekuensi negatif dan itu nggak baik. Nah jadi nantinya timbulnya hubungan yang toksik gitu maksud aku. Nah kalau dia lihat kamu itu seseorang yang mencintai diri kamu sendiri, jadi kamu aja bisa cinta sama diri kamu sendiri, gimana cinta sama orang lain? Pasti hubungannya ini nih apa, kayak lovable banget, nanti lovely banget nih hubungan kalian. Paham ya maksud aku ya? Kayaknya aku susah banget jelasinnya. Nah dia tuh ngerasa terkoneksi sama kamu, ada letupan-letupan api gitu ya, on fire banget perasaannya ke kamu ya, kayak lagi semangat-semangatnya buat kenal atau buat dekat sama kamu ya. Kamu suka olahraga, mungkin fisik kamu ideal, fisik kamu bagus menurut dia, atau kamu tipe-tipe orang yang suka berolahraga. Ada loh orang-orang yang suka sama seseorang yang suka olahraga, jadi kayak orang ini nih peduli sama diri dia, peduli sama fisik dan tubuhnya dia gitu ya, tubuhnya aja dijaga apalagi orang lain. Nah ada kan orang yang kayak gitu ya, mungkin fisik kamu bagus ya. Dan sosok kamu tuh sosok yang kuat, mandiri, independen, cantik, menarik, wangi. Mungkin dia pernah kenal sama kamu atau pernah deket atau gimana, nggak tahu, tapi ada yang bilang kalau kamu tuh wangi. Iya. Fashionable, pakaian yang kamu pakai juga fashionable, mengikuti tren mungkin. Kamu orangnya teratur, hidupnya tuh penuh aturan, hidupnya tuh terplanning. Bukan orang-orang yang asal hidup aja, bukan orang-orang yang udah jalanin aja hidup, lihat aja ke depannya nanti. Nah kamu tuh nggak gitu, kamu kayak punya aturan-aturan dalam hidup kamu. Hidup kamu juga sejahtera, bukan hidup-hidup yang apa ya, yang penuh apa sih, bukan hidup-hidup yang kayaknya sedih banget. Kamu tuh nggak kayak gitu ya. Kamu suka traveling, suka jalan-jalan mungkin ya. Seseorang yang edukatif, berpendidikan, seseorang yang sudah berkembang ya. Apalagi ya, track record kamu juga bagus kayaknya. Ibaratnya hidup kamu tuh background atau story-nya tuh bagus gitu, baik-baik aja, positif, bukan track record yang negatif, misalnya pernah menyakiti orang, player atau apa gitu. Kamu nggak kayak gitu. Dan kamu itu seseorang yang memang bagus dalam finansial, mapan, atau kamu orang-orang yang mungkin pinter
pandai dalam mengatur keuangan, nilai kamu tuh bagus di mata dia. Mungkin dia kenal beberapa orang, tapi kamu tuh nilainya yang paling tinggi menurut dia. Ya, sosok kamu juga sosok yang baik hati dilihatnya. Bukan sosok orang yang menyeramkan gitu ya. Kamu pernah bertransformasi nih, kayak dulu biasa aja, sekarang cantik, ganteng, atau lebih sukses mungkin. Kamu menarik karena orangnya karena orangnya tuh nggak terlalu merepotkan, nggak terlalu menyusahkan. Ya mungkin mandiri yang tadi kali ya. Ada yang tertarik sama kamu dari fisik sih sebenarnya. Kalau kamu feminin ya fisiknya bagus mungkin. Ada yang seksi. Mungkin ada yang seksi, cantik, terus kulitnya tuh kayak cerah, terawat gitu ya. Iya, mungkin tubuhnya bagus. Kalau maskulin ya mungkin kamu tubuhnya juga bagus, merawat diri, olahraga ya. Nah, energi kamu tuh energi yang positif. Kamu bisa, tipe-tipe kamu ini kayak orang-orang yang sudah menjauhkan diri dari apapun yang negatif, yang toksik. Jadi energi di dalam diri kamu tuh memang sudah positif. Ya, kamu juga mungkin bisa clear energi kamu, seseorang yang memang sudah bisa meditasi, olahraga, yoga buat clear your energy ya. Orang-orang yang dekat sama kamu ini kebawa energinya positif juga gitu. Kalau kamu positif, ya kamu memberikan energi positif juga ke sekeliling kamu. Kamu orangnya rendah hati, low profile, nggak sombong, tidak tinggi hati juga. Orang-orang yang sudah bisa berdamai sama dirinya, orang-orang yang penuh ketenangan. Terus orang yang membawa warna ke dalam hidup seseorang, orang yang memberikan warna ke dalam circle-nya. Oke, gengs, kayaknya itu aja. Aku mau minta maaf, sorry banget kalau ada kata-kata yang kayak kelihatannya tuh kayak diulang gitu ya. Karena ya memang kartunya mirip-mirip, dan itu juga tandanya bukti kalau aku nggak merekayasa kartu-kartunya. Karena ya keluarnya kok bisa mirip-mirip juga ya. Yaudah, nanti kita lanjut di tema berikutnya ya. Dan ini ada 2 kartu, ada yes or no questions. Aku bakal kasih waktu kalian buat bikin pertanyaan, terserah bebas pertanyaannya apa. Nanti aku jawab yes or no. Ini ada yes or no nih. Aku nggak tahu yang mana yang yes, yang mana yang no. Kalian siapin aja pertanyaannya, bisa di pause dulu. Ya, kalau masih bingung apa pertanyaannya ya, kira-kira bisa balikan atau enggak ya sama dia, bisa jadian nggak ya, dia kangen nggak ya, atau aku tahun depan bisa lulus tes gak ya gitu, apapun pokoknya ya, terserah. Oke, aku sambil shuffle, aku sambil pikirin aku pengen bikin pertanyaan apa ya. Oke, udah, jawabannya adalah yes. Semoga ini bikin kalian happy ya. Jawaban aku juga yes. Oke, thank you, itu aja. Thank you for watching. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Maaf kalau agak terburu-buru karena aku memang mau ada klien sebentar lagi. Bye!